Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya redup yang hampir tidak mampu menembus lebatnya hutan. Suara burung hantu bersahutan bercampur dengan gemerisik daun yang tertiup angin. Di tengah kegelapan dan kesunyian itu, berdiri sebuah kampung yang terlupakan, tersembunyi jauh dari peradaban modern. Kampung itu bernama Kampung Lebayu. Dahulu, kampung ini terkenal karena hasil panen padi dan rempah-rempahnya. Namun, sesuatu yang kelam terjadi bertahun-tahun lalu, membuat seluruh penghuninya menghilang tanpa jejak. Kini, kampung itu hanya dihuni oleh deretan rumah kayu tua yang lapuk, jalan setapak yang dipenuhi ilalang, dan aura misteri yang menyelimuti setiap sudutnya. Arga, seorang fotografer freelance, memutuskan untuk mengunjungi kampung Lebayung setelah mendengar cerita dari seorang penduduk desa terdekat. Dia penasaran dengan rumor tentang kampung yang ditinggalkan secara mendadak oleh penduduknya. Dengan peralatan fotografinya dan semangat seorang petualang, Arga menyusuri jalan setapak menuju kampung itu. Setibanya di kampung Lebayung, suasana mencekam langsung menyergapnya. Rumah-rumah kosong berdiri seperti saksi bisu masa lalu. Beberapa rumah tampak seolah-olah ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Piring-piring masih tersusun di atas meja. Mainan anak-anak tergeletak di halaman. Namun, yang paling aneh adalah bau anyir yang samar tapi terus mengiringi langkahnya. Malam pertama di kampung itu, Arga mendirikan tenda di tengah lapangan kecil yang dikelilingi rumah-rumah kosong. Saat dia memeriksa kameranya, dia menyadari sesuatu yang aneh. Dalam beberapa foto, terlihat bayangan samar seperti sosok manusia yang berdiri di kejauhan, meskipun dia yakin tidak ada orang lain di sana. Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki, bisikan halus, dan sesekali suara tangisan. Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara hewan atau efek psikologis dari suasana mencekam. Namun, saat dia mendengar pintu salah satu rumah di dekatnya berderit terbuka, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ketegangan memuncak ketika Arga mencoba tidur di dalam tendanya. Tepat di tengah malam, tenda itu bergetar seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhnya dari luar. Dengan jantung berdebar, dia membuka resleting tenda perlahan. Tidak ada siapapun di sana, tapi sebuah boneka kayu kecil tergeletak di depan tendanya. Boneka itu tampak tua, dengan wajah yang terukir kasar,
dan anehnya, ada noda merah di bagian mulutnya. Keesokan paginya, Arga memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam. Di salah satu rumah besar di ujung kampung, dia menemukan sebuah buku catatan tua yang penuh dengan tulisan tangan. Buku itu milik seorang dukun bernama Pak Ranta, yang tampaknya adalah pemimpin spiritual kampung tersebut. Dalam buku itu, Pak Ranta mencatat tentang sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh penduduk kampung untuk meminta panen melimpah. Ritual itu melibatkan pemanggilan arwah penjaga hutan. Namun, sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Pak Ranta menulis bahwa arwah yang mereka panggil terlalu kuat dan menuntut pengorbanan lebih besar. Ketika para penduduk menolak, kutukan menghantam kampung itu. Penduduk mulai menghilang satu persatu, dan yang tersisa hanya bisikan mereka di malam hari. Saat Arga membaca buku itu lebih lanjut, dia menemukan detail yang mengejutkan. Nama beberapa penduduk yang hilang tertulis di bagian terakhir buku itu, diiringi simbol-simbol aneh yang tampaknya bagian dari mantra pemanggilan. Di salah satu halaman, dia menemukan sketsa kasar sebuah pohon besar yang terlihat menonjol di tengah hutan. Teks di bawahnya berbunyi, "Disinilah semuanya dimulai." Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Arga mencari pohon yang digambarkan dalam buku itu. Setelah beberapa jam menyusuri hutan di sekitar kampung, dia akhirnya menemukannya. Pohon itu sangat besar dan tua, dengan akar-akar yang mencuat ke permukaan tanah seperti tangan yang mencengkeram bumi. Pada batangnya, terukir simbol-simbol yang sama dengan yang ada di buku. Arga merasakan hawa dingin yang aneh saat dia mendekati pohon itu. Di sekitarnya, tanah tampak tandus dan dipenuhi dengan tulang-tulang kecil yang tampaknya berasal dari hewan-hewan hutan. Ketika dia memotret pohon itu, kamera tiba-tiba mati, meskipun baterainya baru saja diisi penuh. Saat dia mencoba memperbaikinya, suara langkah kaki terdengar dari arah kampung. Arga menoleh, dan di kejauhan, dia melihat sosok-sosok gelap mulai bermunculan dari balik pepohonan. Mereka berdiri diam, mengawasinya, sebelum perlahan-lahan bergerak mendekat. Arga segera menyadari bahwa dirinya tidak aman. Ia mencoba berlari kembali ke kampung, berharap menemukan tempat berlindung, tetapi sosok-sosok itu terus mengejarnya. Nafasnya tersengal-sengal saat ia tiba di sebuah sumur tua di pinggir kampung. Dalam keputusasaannya, ia menjatuhkan dirinya ke tanah dan mulai mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Di dekat sumur, ia menemukan sebuah pecahan cermin yang tajam.
Ketika sosok-sosok itu semakin mendekat, Arga memegang cermin tersebut dan secara spontan mengarahkannya ke salah satu sosok yang muncul. Sosok itu tiba-tiba berhenti, memekik, lalu menghilang menjadi kabut gelap. Arga sadar bahwa cermin itu mungkin memegang kekuatan untuk melawan entitas tersebut. Dengan cermin di tangan, ia kembali ke pohon besar. Ia menempelkan pecahan cermin pada salah satu simbol di batang pohon, dan tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat hutan bergemuruh. Dari balik akar pohon, muncul cahaya terang yang perlahan membentuk sosok seorang perempuan tua. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga asli kampung yang telah dikhianati oleh Pak Ranta. Penjaga itu menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan Pak Ranta telah membebaskan kekuatan jahat yang kemudian membunuh para penduduk. Ia meminta Arga untuk menghancurkan akar pohon agar roh-roh jahat itu tidak lagi terikat pada kampung tersebut. Meski takut, Arga mengayunkan cermin itu ke akar pohon, memotongnya satu persatu. Setiap akar yang terpotong, suara jeritan menggema di seluruh kampung. Setelah akar terakhir terpotong, pohon itu roboh, dan kampung Lebayung perlahan-lahan menghilang dari pandangan, seolah-olah ditelan bumi. Arga menemukan dirinya berdiri di tengah padang rumput yang luas, tanpa jejak kampung atau pohon besar. Namun, saat ia memeriksa saku jaketnya, ia menemukan sebuah potongan kain kecil dengan simbol aneh yang ia kenali dari buku Pak Ranta. Ia juga mendapati bahwa kamera yang sebelumnya hilang kini berada di sampingnya, lengkap dengan foto-foto aneh yang ia ambil di kampung itu. Arga meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega, tetapi juga dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kutukan kampung itu benar-benar telah berakhir? Atau akankah ia kembali menghantui mereka yang tidak sengaja menemukannya di masa depan? Setelah beberapa minggu, Arga memutuskan untuk kembali ke kota. Ia menceritakan pengalamannya kepada seorang peneliti budaya yang tertarik dengan cerita-cerita mistis Nusantara. Peneliti tersebut, Pak Jody, mendengarkan dengan seksama sambil mempelajari potongan kain yang dibawa Arga. Ia menyatakan bahwa simbol di kain itu berasal dari mantra pelindung kuno, tetapi telah diubah untuk menjerat roh alih-alih melindungi. Pak Jody menawarkan untuk membantu menyelidiki lebih lanjut, dan mereka bersama-sama memutuskan untuk mendatangi desa terdekat kampung Lebayung. Namun, saat mereka tiba, desa itu tampak berubah. Warga yang dulunya ramah kini terlihat pendiam dan mencurigakan.
Beberapa di antaranya bahkan menolak berbicara tentang kampung Lebayu. Malamnya, saat menginap di rumah seorang penduduk desa, Arga terbangun karena mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Pak Ranta dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya, seolah memperingatkan bahwa urusannya belum selesai. Ketika Arga membuka mata, ia mendapati pecahan cermin yang sebelumnya ia tinggalkan di kampung Lebayung kini berada di samping tempat tidurnya. Dengan rasa takut yang semakin besar, Arga dan Pak Jody memutuskan untuk kembali ke lokasi kampung Lebayung. Namun, apa yang mereka temukan membuat bulu kuduk mereka merinding. Di tempat di mana pohon besar itu dulu berdiri, kini hanya ada sebuah lingkaran tanah tandus. Tetapi di sekelilingnya terdapat puluhan boneka kayu yang serupa dengan yang Arga temukan di tendanya dulu. Boneka-boneka itu seolah mengawasi mereka, memberi isyarat bahwa misteri kampung Lebayung belum sepenuhnya terungkap. Ketika Arga dan Pak Jody meninggalkan tempat itu, mereka sadar bahwa kutukan kampung Lebayung belum benar-benar berakhir. Mungkin mereka telah mengguncang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Kini, boneka kayu itu tidak hanya menjadi simbol teror, tetapi juga sebuah peringatan bahwa tidak semua rahasia masa lalu sebaiknya diungkapkan. Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.